Di Twitter ada salah satu kasus yang berhasil trending topik hingga beberapa hari. Bukan yang kasusnya Sambo, bukan juga yang kasusnya Bejorka, juga bukan yang persoalan kenaikan BBM. Ini kasus yang nggak terlalu penting sih, yaitu kasusnya Natali. Masalahnya ini bukan Natali yang istrinya Sule itu, bukan. Ini Natali hanya seseakun Twitter yang sekarang sudah menghilang entah kemana. Lalu kenapa ini menjadi ramai diperbincangkan? Karena akun Natali ini dituduh sebagai akun alter dari Afi Nihaya Faradisa. Semoga kasusnya segera selesai dan kita doakan mudah-mudahan semua itu hanyalah fitnah. Karena buat yang belum tahu, jadi Afi Nihaya Faradisa ini dulu juga sempat menjadi korban fitnah. Beliau pernah difitnah sebagai pelajar yang berprestasi hingga diundang oleh banyak pejabat publik, sampai presiden pun mengundang beliau ini, si Afi Nihaya Faradisa ini, karena dituduh sebagai anak yang berprestasi, padahal kenyataannya plagiasi. Jadi itu fitnah, terbukti fitnah. Dan mudah-mudahan di kasus ini juga fitnah. Kita doakan. Tetapi sebelum itu, sebelum akun Natali ini dituduh sebagai akun kloningan dari Afi Nihaya Faradisa, itu memang sudah dibenci oleh banyak orang. Karena beliau ini, si akun ini, itu sering mengupload dan mengetweet hal-hal yang dianggap tabu atau nggak sesuai dengan moral masyarakat dan bangsa kita. Dia pernah nge-tweet begini, ngelonte itu nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Lonte adalah salah satu profesi tertua di peradaban manusia. Begini, bukan berarti karena lonte itu profesi tertua terus nggak apa-apa. Nggak berarti yang tua itu terus boleh. Bahkan dalam perlontean sendiri, dalam prostitusi, itu kalau wanita sudah terlalu tua, itu nggak bisa daftar menjadi lonte, itu nggak bisa, nggak keterima. Dan kalaupun keterima, nggak ada yang mau. Oke, itu nggak nyambung sih. Tapi kalimat tweetnya ini, itu menunjukkan bahwa dia itu bukan anak yang tidak terpelajar. Ini itu kalimatnya kayak anak kuliahan gitu, terstruktur, sistematis. Ada argumentasinya, ada datanya. Meskipun kesimpulannya ngawur, tetapi data yang ia sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Dia membuat kalimat dengan sangat teliti. Dia mengatakan lonte itu salah satu profesi tertua di peradaban manusia. Peradaban. Dia memilih diksi yang sangat akademis. Yang itu kayaknya nggak mungkin gitu diungkapkan oleh wanita yang sering ngupload foto telanjang. Itu kayak nggak mungkin. Terus dia menggunakan kata salah satu, nggak langsung tertua. Dia bilang salah satu profesi tertua, nggak satu-satunya atau langsung tertua, enggak. Karena dia tahu profesi di zaman itu beragam, ada banyak. Dan ia salah satu yang tertua dari sekian banyak itu. Kan ada itu yang kelihatan terpelajar banget, tetapi bilang bahwa pelacur itu adalah profesi yang paling tua. Ya paling tua kalau dibandingkan dengan PNS, dengan editor jedak jeduk, itu ya lebih tua. Tetapi bukan satu-satunya yang tertua, tetapi hanya salah satu. Ya benar kata si Natali ini. Karena pelacuran itu bagian dari perdagangan, berarti dagang juga termasuk yang tertua. Jadi para pedagang nggak usah pesimis, dagang itu juga termasuk yang tertua. Karena dalam pelacuran itu juga ada perdagangan, dagang jasa, ada transaksi di situ. Nah karena zaman dulu belum usumnya uang, jadi mungkin ya sistemnya barter. Jadi habis panen singkong, bawa singkong 1 karung ke tempat pelacuran, baru milih lontenya. Kalau lontenya mahal ya bisa bawa sampai 10 karung. Berarti petani itu juga termasuk profesi tertua. Atau barternya itu pakai sapi, pakai wedhus. Berarti peternak itu juga salah satu profesi yang tertua. Jadi si Natali ini yo ada benernya. Tapi sekali lagi kesimpulan yang ia sampaikan itu ngawur, itu tolol. Hanya karena ia salah satu yang tertua terus nggak apa-apa, itu tolol, itu tolol. Tetapi data yang ia sampaikan bahwa itu adalah salah satu profesi tertua
tua itu lebih bisa diterima dari ungkapan guru gembul yang mengatakan pelacuran itu adalah kakaknya pernikahan. Pernikahan itu adalah modifikasi dari pelacuran. Oke, mungkin beliau tidak bisa membedakan antara pelacuran dengan perzinaan. Pelacuran itu butuh transaksi loh. Kalau perzinaan nggak harus. Bisa dengan suka sama suka, tanpa ada transaksi itu bisa. Kalau perzinaan itu bisa. Dan tentu saja manusia itu lebih dulu mengenal persetubuhan daripada transaksi, daripada jual beli jasa, barter, dan lain sebagainya itu. Iya dong. Dan beliau sebagai orang yang sangat cerdas dalam membahas hal-hal seputar keislaman, dalam hal ini itu aneh banget. Pelacuran itu ada sejak kapan sih? Paling 4.000 atau 5.000 atau 6.000 tahun sebelum Masehi kan ya. Tapi bagaimana dengan pernikahan manusia pertama? Atau kalau Anda tidak setuju bahwa Adam adalah manusia pertama, tapi bagaimana dengan pernikahan manusia pertama? Dengan tanda kutip untuk membedakan. Karena guru gembul ini sering membahas tentang keislaman dan sering mengutip ayat-ayat Al-Quran. Coba renungkan firman Allah, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Al-Quran nggak mungkin nyebut zauj dengan pernikahan yang nggak sah. Dan Nabi Adam nggak mungkin melakukan perzinahan, apalagi pelacuran, nggak mungkin. Lalu ada lagi syariat pernikahan yang tersirat dalam ayat watlu alaihim naba abnai adama bil haqq al-ayah. Anda bisa berbeda pendapat dengan saya dalam memahami ayat ini karena ayat ini memang memiliki banyak sekali penafsiran dan yang akan saya sampaikan hanyalah salah satu dari sekian penafsiran yang disampaikan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Jadi Nabi Adam itu punya anak kembar. Yang pertama Qabil. Dia kembar dengan perempuan. Qabil itu ganteng, yang perempuan cantik. Terus punya anak lagi, kembar lagi. Yang laki-laki namanya Habil. Terus dia kembar juga sama perempuan. Nah, sebenarnya syariat zaman dulu itu sudah ada. Pernikahan dengan saudara itu nggak boleh. Pernikahan dengan saudara nggak boleh. Karena waktu itu masih belum ada orang lain. Maka syariatnya membolehkan pernikahan dengan saudara tetapi disilang. Jadi yang Qabil itu dengan saudara kembarnya Habil, terus yang Habil dengan saudara kembarnya Qabil. Qabil nggak terima karena dia merasa ganteng, masa nikah sama yang B aja. Dia pengen nikah dengan saudara kembarnya sendiri. Lalu apa kata Nabi Adam? Ya bunayya, innaha la tahillu laka. Ini menunjukkan bahwa syariat pernikahan itu sudah ada sejak manusia generasi awal.